warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali ya. Iya Bu. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita semua memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Di sini siapa yang menjadi ketua kelas? Syaihu. Syaihu. Silakan Syaihu pimpin doanya ya. Iya Bu. Ya, silakan. Raditu billah. Bismillah dulu dong, anak-anak ya. Iya Bu, maaf Bu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin, Allahumma Amin. Semoga dengan doa pada pagi hari ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Amin ya Amin, Rabbal. amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, absen terlebih dahulu ya. Iya Bu. Anam, Hadir. Abdul, Hadir. Roja, Hadir. Syaihu. Hadir. Selanjutnya Laila, Hadiro, Hadiro, Inaya, Hadiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, telat. Kenapa? Siangan Bu. Astagfirullah. Hadir. Jangan dicontoh ya anak-anak yang seperti ini. Siapa namanya? Apoy. Apoy. Apoy berdiri di sini dulu ya. Jangan duduk dulu. Tadi sampai Inaya ya? Iya. Fitria? Hadiro. Imro'atul? Hadiro. Marhama? Hadiro. Baik, hadir semua kecuali Jaki sakit ya? Iya Bu. Baik. Karena kamu telat, Ibu hukum kamu untuk memimpin tadarusan. Iya Bu. Ya. Kalau misalkan kamu bakal telat 2 kali lagi, jangan ikut pelajaran Ibu. Iya Bu. Paham? Paham. Untuk anak-anak, jadiin pelajaran ya. Jangan telat seperti Apoy. Apoy. Ibu Iya, Bu. belum hafal namanya. Seperti Apoy. Silahkan untuk tadarusan Quran surat An-Naba dari ayat 1 sampai 5. Pimpin teman-teman. Jangan duduk dulu di sini. Pimpinnya di depan. Silakan menghadap ke anak-anak, ke teman-teman. Ngapa Bu? Udah Ibu bantu. Ayo. Teman-teman, mari kita bantu apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Shadaqallahul Azim. Ya, silakan apa ya duduk. Kasih Bu. Jangan diulangi lagi ya. Bu. Baik. Baik, Ibu akan memberikan sebuah video. Silakan nanti cek HP-nya masing-masing ya. Ibu akan kirimkan link YouTube-nya. Ya, sudah masuk? Sudah. Ya, silakan dilihat videonya. Baik, anak-anak setelah melihat video tadi, ada yang mau berkomentar tidak tentang isinya? Iya Bu. Ya, gimana ini ya?
tentang ria, berbahaya ria? Oh iya, betul sekali. Maka dari itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menghayati akhlak tercela yang dilarang Allah berupa ria dan nifaq dengan benar. Selanjutnya, peserta didik terbiasa mengamalkan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari setelah menonton video sebagai implementasi menghindari akhlak tercela, ria, dan nifaq dengan baik dan benar. Selanjutnya, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memahami pengertian, dalil, ciri-ciri, dan dampak negatif sifat ria dan nifaq. Selanjutnya, melalui tanya jawab, peserta didik dapat memberikan paling sedikit satu contoh perilaku ria dan nifaq. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ria dan nifaq. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang ria terlebih dahulu. Baik, jadi tema yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang akhlak tercela, ria, dan nifaq. Ya. Yang pertama itu akhlak tercela tentang ria. Anak-anak di sini ada yang udah tahu belum apa sih ria itu? Belum, Bu. Belum. Yang lainnya ada yang udah tahu? Belum juga. Oke. Kalau misalkan belum, Ibu sedikit akan menjelaskan tentang pengertian ria. Ria adalah memamerkan atau memperlihatkan. Secara istilah, ria yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan. Dengan maksud apa sih? Dengan maksud agar orang lain itu memujinya. Hal yang sepadan dengan ria yaitu sum'ah, pintar. Sum'ah itu berarti ingin didengar, ya, ingin diperhatikan oleh orang lain. Nah, berarti orang yang sum'ah itu orang yang ingin didengar dan ingin dipuji. Dengan begitu maka masyhurlah namanya di masyarakat. Wah, Pak Haji itu baik banget ya orangnya, suka bersedekah, suka menolong. Padahal Pak Haji tujuannya apa? Agar ingin didengar, agar ingin dipandang. Yang seperti itu tidak boleh, dan yang seperti itu merupakan sifat ria, anak-anak. Dengan demikian, orang yang ria berarti juga orang yang sum'ah, yakni ingin memperoleh pujian dari orang lain atas kebaikan yang dilakukan. Sabda Rasulullah, "Man sama'a sama'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi." Yang mana artinya barang siapa berbuat kebaikan karena ingin didengar oleh orang lain, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada orang lain. Dan barang siapa yang berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain atau ria, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Ya, sungguh sangat merugi sekali orang-orang ria dan nifaq ini. Karena apa? Karena ria, ketika kita melakukan perbuatan baik didasari dengan sifat ria, maka amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sia-sia bukan kita mengerjakan perbuatan baik, capek badan, capek tenaga, capek pikiran. Misalkan kita mengeluarkan uang, sia-sia uang yang kita keluarkan, ya. Anak-anak seperti itu. Maka ibu ingin anak-anak ketika melakukan perbuatan baik, niatnya harus betul. Niatnya lillahi ta'ala. Iya, seperti itu. Ada juga firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 100
Anak-anak ada yang mau baca Quran surat 188 ini? Dasep, Bu. Ya, silakan Dasep. Bismillahirrahmanirrahim. La tahsabannalladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azabi walahum azabun alim. Jahidan, Masya Allah, Dasep udah berani baca Al-Quran. Selanjutnya siapa yang mau coba mengartikan? Acungkan tangannya. Ayo siapa? Ibu aja, Bu. Jangan dong, kan biar kalian juga punya keberanian. Gitu. Ayo. Malu, Apa Bu. mau Ibu tunjuk aja ya? Ya, Bu, tunjuk. Ya. Ibu mau Inayah yang baca. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Artinya, janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa dan bagi mereka siksa yang pedih. Masya Allah. Masya Allah. Bagus sekali. Khair. Ya. Tepuk tangan dulu dong buat Inayah sama Abdul. Iya. Luar biasa. Ibu acungkan 2 jempol karena kalian udah berani. Nah, dari ayat dan sabda Rasulullah yang tadi dipaparkan, maka selain itu Allah mengancam bagi orang-orang pelaku riya, termasuk ketika melaksanakan ibadah sholat. Orang yang melakukan perbuatan riya, dia diancam sebagai pendusta agama Islam. Na'udzubillah min Dalil. bahkan diancam apa? Suatu sanksi, yaitu dimasukkan ke neraka lain. Astagfirullah, na'udzubillah min Dalil. sebagai firman Allah di Quran surat Al-Ma'un. Ada yang hafal nggak surat Al-Ma'un? Ada, Bu. Ada. Mari kita baca bareng-bareng ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Potongan Quran surat Al-Ma'un tadi ada fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang seperti apa? Yang lalai akan sholatnya. Alladzina hum yura'un, dan yang apa? Orang-orang yang berbuat riya. Contohnya, Ibu ada contoh ya. Abdul misalkan menjadi imam di masjid ya, Masjid An-Nur Rancakalong misalkan gitu. Abdul ini menjadi imam sholat maghrib. Setelah selesai menjadi imam sholat maghrib, datanglah Habibah. Habibah pun menghampiri Abdul dan mengatakan, Abdul, kamu suaranya merdu sekali sampai menyentuh hati saya. Dan di situ Abdul pun merasa senang, merasa bahagia dipuji seperti itu. Dan ketika menjelang waktu sholat Isya, Abdul pun menjadi imam lagi. Dan apa?
yang terjadi? Abdul mengganti nada suratnya, Masya Allah. Dengan apa? Dengan tujuan ia ingin dipuji kembali oleh Habibah. Nah, perbuatan Abdul yang seperti tadi menurut anak-anak bagaimana? Coba komentarnya. Ada yang mau berkomentar tidak? Coba berikan komentarnya. Perbuatan yang kurang baik, Bu. Kenapa kok kurang baik? Karena Abdul kelihatan ingin dipuji. Iya, betul sekali. Abdul diniatkan di dalam hatinya ingin dipuji oleh Habibah. Itu contoh perbuatan ria. Itu siapa yang tidur di belakang? Bangunin. Bangun. Ya. Siapa itu yang tidur? Ana, Bu. Ana, bangun. Silakan ke belakang dan ambil air wudhu ya. Ayo, sana. Ya, baik. Ibu lihat anak-anak udah pada lemas ya? Oke. Iya, Bu, lemas. Ibu adain ice breaking ya. Iya, Bu. Nah, ice breakingnya itu berupa kata kunci. Kalau misalkan ibu mengatakan semangat, anak-anak jawabnya bisa, yes. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Mau dicontohin dulu nggak? Iya. Oke, ibu contohin misalkan. Syaihu sangat semangat. Bisa, yes. Bisanya cuma 2 kali aja Oh, ya. iya. Sunnah, Bu, 3 kali. 2 kali aja kepanjangan. Ya, bisa dimulai ya. Bisa. Nah, ibu ada cerita. Suatu ketika Anam disuruh ibunya membeli minyak dan Anam pun langsung membeli minyak menggunakan sepeda. Lalu Anam menggoyesnya dengan semangat. Bisa, yes. Lalu ketika setelah sampai ke warung, Anam membeli minyak, tapi ia kekurangan uangnya. Lalu ia berlari ke rumah dengan sangat semangat. Bisa, yes. Untuk meminta uang kepada ibunya. Anam pun kembali dengan lari yang sangat kencang sekali dan penuh semangat. Bisa, yes. Oke, udah semangat semuanya. Semangat. Ya, tepuk semangat. Semangat. Yeay. Oke, udah semangat semuanya kan? Semangat, Bu. Oke, kita lanjut ke macam-macam ria. Ada yang tahu berapa macam? Gak tahu, Bu. Ada 2. Ada 2, betul, pinter ya. Ya. Ada 2 macam ria. Yang pertama ria. Gak tahu, Bu. Dibuka dong buku paketnya. Dibuka. Ya, Bu. Coba dilihat ada berapa? Ada 2. Ada 3. 2. Ada 2. Harus ke buku pendirian. Tadi kan 2 jawabnya. Iya, Bu. Ada 2. Yang pertama ria Jali. Yang kedua ria Hofi. Tadi ibu sudah membahas tentang pengertian ria, terus juga macam-macam ria, dan sekarang ciri-ciri orang yang memiliki sifat ria. Anak-anak ada yang tahu nggak ciri-cirinya? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Iya. Ibu akan jelaskan ya. Yang pertama itu ciri-ciri orang yang memiliki sifat ria. Ia memiliki rasa malas bekerja, dan juga ia hanya ingin bekerja ketika banyak orang. Artinya apa? Dia sangat semangat sekali bekerja ketika banyak orang yang melihatnya. Seperti itu ya anak-anak. Dan juga ia tambah semangat ketika semakin banyak yang melihatnya. Itulah ciri-ciri orang yang memiliki sifat Ria. Selanjutnya ada dampak negatif dari sifat ria. Coba ada yang tahu nggak dampak negatifnya? Ada 3, Bu. Iya. Siapa yang mau menjawab? Am. Anam. Oke.
Silakan. Menghapus pahala amal baik. 1. Mendapat dosa besar karena ria. Iya, terus terakhir. Terakhir, dulu Bu. Ya, silakan dicari dulu ya. Tapi seharusnya sebelum belajar kita malam-malamnya tuh harus baca-baca dulu agar apa? Agar mudah memahami apa yang Ibu jelaskan ya. Iya Bu. Yang terakhirnya apa, Anak? Tidak selamat dari bahaya kekafiran karena ria. Sangat Masya dekat Allah, hubungannya dengan sikap kafir. Iya, Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk Anang dong. Nah, Ya, luar biasa sekali ya. Baik, setelah penjelasan dari Ibu tentang ria, ada yang mau bertanya tidak tentang ria? Mau? Ya, silakan gimana? Bagaimana sih cara menghindarkan dari sifat ria? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaannya bagaimana cara menghindari agar kita terhindar dari sikap ria? Yang pertama, kita harus diniatkan dalam hati bahwasannya ketika kita melakukan perbuatan atau amal, kita diniatkan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, seperti itu ya salah satunya anak-anak. Selanjutnya Ibu akan membagi 2 kelompok. Kelompok pertama yang akan diketuai oleh Inayah dan kelompok 2 diketuai oleh Musyaropah. Silakan untuk mencari teman-temannya terlebih dahulu ya. Kelompok pertama mengambil tema tentang pengertian nifak dan macam-macam ya Inayah ya. Yang kelompok 2 musyawarah tentang ciri-ciri nifak dan dampak negatifnya ya. Silakan untuk berdiskusi mencari materinya masing-masing. Ibu kasih waktu. Silakan. Ya, waktunya sudah habis. Silakan untuk kelompok berapa dulu nih yang mau maju nih? Kelompok 1 apa 2? Ayo kelompok 1 apa 2? Kelompok 2 udah siap? Sudah siap? Siap kelompok 1? Siap. Siap. Oke, dua-duanya sudah siap. Baik, Ibu akan pilih kelompok 1 terlebih dahulu untuk memaparkan diskusinya apa yang udah didapatnya. Ya, silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Ibu, Gimana? saya memaparkan pengertian tentang nifak. Pengertian tentang? Nifak. Oh iya, bagaimana? Pengertian nifak secara bahasa, nifak berasal dari kata nafika yang artinya salah satu lubang tempat keluarnya jarbu, hewan sejenis tikus dari sarangnya. Nifak juga berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat tersembunyinya. Nifak juga berarti bermuka dua, pura-pura pada agamanya. Lubang tikus di padang pasir yang susah ditebak tembusnya. Menurut istilah, nifak yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah SWT, maupun bersama manusia. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut munafik. Nifak adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Macam-macam nifak ada berapa? Ada 2. Ya, silakan paparkan. Yang ke-1, macam-macam nifak yaitu nifak i'tikadi. Nifak i'tikadi adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, bersedekah, dan beramal soleh lainnya. Namun tindakannya itu tanpa disadari keimanan dalam hatinya. 2.
Nifaq amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Luar biasa sekali penjelasan dari kelompok 1. Kita kasih applause dulu dong. Oke. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Musyawarah, silakan untuk dipaparkan materinya. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat nifaq yaitu bersikap ragu terhadap Islam, tidak bisa dipercaya, suka melakukan tipu daya, bangsa atas doa yang diperbuat. Iya, tadi ciri-cirinya ya. Selanjutnya ada apa lagi? Dan dampak negatif bagi diri sendiri, Iya, gimana? yaitu 1. Tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia sehingga dapat menjatuhkan nama baiknya sendiri. 2. Hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. 3. Tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. 4. Mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki karena orang lain tidak mempercayai lagi. 5. Mendapat siksa yang amat pedih kelak di akhir. Oke, luar biasa sekali ya. Kelompok 1 dan 2 kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, Ibu ada sedikit hadiah nih untuk kelompok yang terbaik. Kira-kira siapa ya? Kelompok yang terbaik menurut penilaian Ibu yaitu kelompok 2 oleh Musyawarah. Silakan Musyawarah. Hadiahnya akan dibagi sama teman-temannya ya. Ya. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah selesai membahas tentang akhlak tercela, ria dan nifaq. Jadi anak-anak, ria itu akhlak yang tercela, di mana ria itu melakukan sesuatu hanya ingin dipandang oleh orang lain ya. Baik, di sini sebelum pulang kita tepuk semangat dulu nih, cek semangatnya ya. Tepuk semangat. Semangat. Baik, kayaknya anak-anak udah pengen pulang ya. Ya, Bu. Sebelum pulang biasa kalau pelajaran Ibu ada nerik terlebih dahulu. Udah siap? Siap. Iya. Apa yang sudah Ibu bahas tadi? Tentang hal Acung dulu dong. ulangi lagi. Ya, anak-anak, apa yang anak-anak ketahui tentang akhlak tercela ria? Acungkan tangannya. Siapa? Ya, Inaya gimana? hal tercela ialah melakukan sesuatu yang baik tapi tidak mengharap kepada Allah. Iya, betul sekali. Silakan Inaya pulang. Ayo teman-teman yang lainnya. Ya. Wah, rupanya udah gusur ini ya, pengen pulang. Ya udah, silakan beres-beres. Tapi kita baca doa pulang terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jangan lupa nanti PR yang tadi Ibu jelaskan kerjakan ya di rumah ya. Ya, Bu. Nanti kasih tahu Inaya yang udah pulang duluan ya. 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 Terima kasih dari Ibu. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.